Suara saya bisa terdengar dengan jelas nggak? Dengan jelas Kak, aman Kak. Oke, baik teman-teman semua, selamat malam ya. Ini sudah bergabung lebih kurang berapa ini? 13 ya, 13. dengan Karena saya dan Kak Isan ya. Insya Allah nanti 16 sekarang, nama terus ya. Baik, semoga nanti semakin malam semakin lama ya. Kita panaskan ya. Baik, teman-teman semua, saya mulai terlebih dahulu. Selamat malam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Mas Mbak ya, kakak-kakak dari penjuru Indonesia ini ya, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu ya untuk berdiskusi salah satu topik ya, salah satu materi yang penting ya untuk menghadapi salah satu tes ya dalam hidup yaitu tes CPNS gitu ya di mata pelajaran ataupun mata tes yaitu tes karakteristik pribadi ya atau biasa disingkatnya yaitu TKP gitu ya Mas Mbak semua. Oke, sebelumnya perkenalkan ya Mas Mbak semua, saya Arif Surya Volta gitu, salah satu pengajar ataupun tentor dari Bimbel Hore Digital gitu, diamanahi oleh Kak Ihsan atau Kak Mamat untuk jadi tentor TKP ya, sekaligus TWK seperti itu. Saya domisili di Jogja nggih, dan juga sebagai salah satu tenaga pendidik ya di Fakultas Ilmu Sosial UNY. Itu ya teman-teman ya, salam kenal semua. Semoga teman-teman yang hadir malam hari ini selalu diberikan nikmat kesehatan ya jasmani rohani sehingga pada malam hari ini bisa ya untuk kita sama-sama berdiskusi, sama-sama mempelajari ya salah satu topik yang jadi salah satu apa ya pengepul nilai paling gampang ya dalam tes tapi jangan kita gampangan juga gitu ya artinya. Karena TKP ini secara kuantitas ya dibandingkan dua sub tes yaitu TIU maupun TWK dia adalah sub tes yang paling banyak yaitu ada 45 soal seperti itu guys. Baiklah, sebelum mengawali pembelajaran kita pada malam hari ini teman-teman semua, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan dalam pembelajaran kita. Berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa cukup teman-teman semua. Oke, sebelum masuk kepada soal gitu ya, Mas Mbak semuanya, yang semoga yang mengikuti pembelajaran pada malam hari ini insya Allah bisa diterima di CPNS 2024 100% ya. Amin. Oke, nah berbicara TKP gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah mengikuti tesnya atau bahkan mungkin sudah beberapa kali atau sudah ikut les mungkin udah tahu ya. Tapi mungkin coba kita flashback secara lebih dasar dulu ya. TKP kan secara bahasa adalah tes karakteristik pribadi atau dalam bahasa teknis ya, ataupun bahasa itu sama dengan tes kepribadian ya ataupun tes bisa bukan psikotes sih lebih ke hal-hal substansial sehari-hari. Jadi intinya apa? Dalam TKP ini BKN ataupun penyelenggara tes itu ingin melihat sejauh mana ini ke kepribadian seseorang. Mampukah dia menjadi seorang ASN yang baik? Ini ini adalah sederhananya makna dari TKP ya. Makna dari TKP itu ini bagaimana melihat ya kepribadian seseorang itu bagus tidak ya, konkret tidak dengan nantinya dia ketika menjadi ASN yang baik sesuai dengan tupoksi mereka, sesuai dengan apa jabatan mereka. ASN guru berarti bagaimana menjadi guru yang profesional. ASN dosen bagaimana menjadi seorang akademisi yang bisa
bertanggung jawab dan juga misalkan memiliki dampak gitu ya. Bagi teman-teman ASN yang berkecimpung di dunia pemerintahan, di dunia kedinasan itu juga sama. Artinya baik ini relatif ya, tapi dalam tanda kutip yang positif. Seperti itu teman-teman. Nah, ini. Jadi di dalam tes TKP ini memang soal-soalnya ataupun materinya itu kalau teman-teman lihat itu pasti sebenarnya adalah materi sehari-hari. Maaf, bukan materi. Konkret masalahnya, konkret problematikanya itu adalah konkret hal-hal sehari-hari yang mungkin teman-teman juga akan senyum-senyum. Kok jawabannya ataupun kasus dalam soal nomor sekian itu relate dengan kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi apa namanya tugas kita adalah tadi mencari solusi dari problematika yang ada dalam soal TKP tersebut gitu. Nah, dalam TKP ini sistem penilaiannya adalah dia uh, tidak ada poin nol. Jadi dia ada 45 soal ya dengan 5 opsi jawaban. Nah, misalkan opsi A, opsi B, opsi C, opsi D, dan opsi E. Nah, bagaimana kita mencari poin yang bagaimana kita mencari opsi dengan yang poinnya paling besar yaitu poin 5 ya. Misalkan di sini sorry, ini 3 poin misalkan. Ini 2 poin. Ini 1 poin. Ini, nah 5 poin. Jadi bagaimana kita mencari poin yang tertinggi dari suatu jawaban problematika tadi. Seperti itu, teman-teman. Ini ya. Triknya secara sederhana itu bisa diterapkan di semua mata tes TKP ya. Itu teman-teman jangan sampai dapat nilai di bawah 3. Maksimal itu ya 4 atau 3 lah. Minimal banget itu 3. Jadi hindari opsi jawaban yang poinnya itu hanya 2 atau bahkan 1. Gitu ya. Intinya jawaban yang benar itu jawaban yang pertama adalah positif dan yang kedua adalah mengarah kepada problematika yang ada di soal. Seperti itu guys. Ini sebagai pengantar ya sebelum kita masuk kepada pembahasan soal seperti itu. Baik, silakan dari kawan-kawan ada yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum saya masuk kepada pertanyaannya teman-teman. Nih, sudah 24 ya. Alhamdulillah naik terus. Oke. Baik. Nah, kemudian kita masuk kepada soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini apa? Soal nomor 1 ini adalah dimensi namanya pelayanan publik ya. Kenapa pelayanan publik? Karena di sini kita sebagai seorang yang akan menemui klien ya di sini ya. Kelihatan banget ya. Kita ataupun kamu mendapat tugas. Nah ini. Jadi cara pertama adalah kita harus pandai atau bisa menemukan kata kuncinya. Di sini kita mendapat tugas menemui klien. Klien itu bahasa sederhananya apa? Customer. Ya. Kalian punya restoran. Klien kalian adalah berarti orang yang akan makan di restoran teman-teman. Kalian sebagai CEO perusahaan konsultan. Berarti klien kalian adalah orang yang akan berkonsultasi di perusahaan konsultan kita ataupun teman-teman seperti itu. Itu ya. Kamu mendapatkan tugas menemui klien ya. Pergi menggunakan mobil dinas. Ini belum ada problematikanya ya. Nah, baru kemudian di tengah jalan mobil tersebut rusak ya. Nah, ini di tengah jalan bagaimana mobil tersebut rusak ya. Dan kliennya adalah dan klien yang akan tadi nantinya kita temui adalah orang yang sangat tepat waktu. Apa yang
kita lakukan. Nah, ini jadi kita dituntut untuk mencari solusi dari sebuah problematika. Cara menjawab soal TKP yang paling gampang, tapi ini lama ya. Kita mengeliminasi jawaban yang sudah pasti salah. Yang sudah pasti salah itu apa? Bisa negatif kalimatnya atau kata-katanya, atau dia tidak mendukung dari solusi dari adanya problematika. Nah, mana yang opsi yang tidak mendukung solusi dari adanya problematika ini? Yang mana? Yang bisa dicoret adalah opsi yang Saya C, ya kan? C itu gimana? Kok jadi dicoret karena apa? Menunggu, iya kan? Menunggu hingga mobil selesai dan berangkat sambil membawa kue. Nah, hanya kata-kata kue yang bisa menjadi positif ya. Sogokan ini ya. Oke. C berarti dia bisa kita eliminasi. Ini poinnya satu. Kemudian mana lagi yang bisa dieliminasi? Yang semuanya selain C sebenarnya bisa menjadi jawaban. Tetapi lihat mana langkah tercepat dan juga efektif dan juga efisien. Oke. Tadi di sini ada keterangan kliennya adalah apa? Adalah orang yang sangat-sangat tepat waktu. Ya kan? Nah, berarti bagaimana caranya kita mencari jawaban dari tadi? Orang klien ini dia orang yang sangat tepat waktu. Berarti kita sebagai yang punya perusahaan atau kita sebagai penyedia layanan jasa, kita juga harus tepat waktu. Ya. Opsi 5 ada di poin, sorry, poin 5 ada di opsi E ya. Ini E. Kemudian opsi 4-nya ada di poin D ya. Ini 4. Nelpon teman agar datang ya bisa ya. Nelpon teman datang, tapi kan butuh waktu ya. Yang E langsung saja ya, langsung kemudian titip di bengkel, langsung berangkat dengan kendaraan umum. Yang tiga ini ada di opsi B ya. Nah, dan opsi A ini poinnya 2. Opsi A itu dia seolah-olah tidak ingin berangkat karena ada kejadian tadi ataupun ada problematika gara-gara mobilnya tadi rusak di tengah jalan. Padahal namanya pekerjaan apapun itu harus kita terabas ya, harus kita lakukan. Nah, guys. Jadi ingat, jawaban itu walaupun dia opsinya positif ya, seperti nomor yang D ini, sorry, opsi D ini, menelpon teman datang. Tapi kan lagi-lagi itu sudah bertentangan dengan tadi, dengan bagaimana karakter klien yang sangat tepat waktu tadi. Seperti itu teman-teman. Itu ya. Oke, silakan ada yang mau dikonfirmasi Mas Mbak semua. Jadi kata kunci dari TKP itu apa? Kita harus fokus dan memperhatikan kalimat per kalimat atau namanya keyword ataupun kata kunci. Seperti itu teman-teman. Oke. Ada yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu? Oke. Belum ada ya? Oke. Next, number 2. Ini adalah sosial budaya ya. Nah, dalam proses ataupun dalam proses penyegaran ya. Penyegaran itu tujuannya apa Mas, Mbak? Adalah bagaimana membuat lingkungan di perusahaan itu menjadi lebih baik ya. Penyegaran itu bisa yang pertama adalah misalkan penambahan karyawan atau juga pengurangan ya. Tapi kalau pengurangan ini cenderung bukan menyedihkan ya. Contohnya PHK ya. Misalnya. Nah, dalam proses penyegaran lingkungan pekerjaan ya,
direktur perusahaan Anda di sini ya memutuskan untuk memutasi. Nah, apa memutasi? Ada yang tahu memutasi? Artinya apa? Memutasi itu memindahkan ya. Misalkan kalian bekerja di Dipindahin cabang, jabatan. ya, benar Mas. Kalian kerja di BUMN, ditempatkan di bagian operasional, terus dimutasi di bagian finance ataupun di bagian struktur misalkan. Itu adalah mutasi gitu. Pindah tugas ya, benar. Di sini bagaimana direktur perusahaan Anda memutuskan untuk memutasi Anda ya. Padahal dalam tanda kutip direktur itu memindahkan atasan Anda itu adalah klausannya adalah lingkupnya publik. Sedangkan di sini kita dekat dengan atasan itu adalah lingkup pribadi. Sehingga ketika ada pertentangan antara pribadi dan pekerjaan atau publik, maka yang diutamakan adalah yang publik terlebih dahulu. Gampang ini. Yang mana nanti teman jawabannya adalah yang opsi yang berkaitan dengan pekerjaan ya, sosial budayanya. Berarti yang D ya, memahami dan mengenal lebih jauh visi misi atasan yang baru. Dalam lingkup karakteristik pribadi, TKP itu apa namanya? Lingkup materinya pasti terkait dengan ASN ya, karena yang akan dites adalah calon aparatur sipil negara atau calon ASN. Sehingga mindsetnya adalah atasan ataupun pimpinan dalam suatu perusahaan, dalam suatu instansi itu dia cenderung akan terus berubah. Tidak ada yang tetap ya. Tetapi yang tetap adalah apa? Sistemnya. Sehingga ketika kita juga harus bisa namanya beradaptasi ketika kita diganti pimpinan kita. Walaupun kita udah akrab gitu ya. Justru kalau kita tidak bisa beradaptasi itu memberikan sinyal bahwa kita tidak bisa untuk menerima perubahan. Padahal namanya dalam suatu pekerjaan itu tidak ada yang statis. Semuanya bersifat dinamis. Seperti itu teman. Jadi yang D ya. Nah ini. Memahami dan mengenal lebih jauh visi misi atasan yang baru. Opsi atau poin 4-nya ada di mana? Poin 4. Poin 4 ada opsi A ya. Ini 4. Poin 3-nya ada di B. Ini netral ya. Netral. Dia tidak mengambil pusing ya. Artinya ya udah ngelos gitu ya. Kalau yang E ini dia masih ada lingkup ini ya. Bisa bertemu dengan atasan yang lama. Seperti itu guys. Yang C dia tidak bisa menerima perubahan ya. Dia tidak bisa ataupun enggan ya, enggan untuk menerima tadi perubahan yang kemudian pada dasarnya sejatinya adalah membuat penyegaran, membuat kantor itu lebih baik seharusnya ya. Itu. Oke. Nomor 2. D yang mau ditanyakan saya persilahkan guys. Nomor 2. Belum? Mas Randi? Lanjut, Kak, lanjut. Oke, bisa dipahami ya? Oke. 3. Nah, ini. Ini masih sosial budaya yang kemudian beririsan dengan profesionalisme ya. Tanpa ada basa-basi, tanpa ada sesuatu hal ya, tanpa ada penjelasan dari atasan salah seorang rekan kerja kita, rekan kerja saya, nah ini lagi-lagi mendapat promosi. Promosi itu oke, kalau mutasi tadi pindah tugas itu dia bisa dari atas ke bawah atau dari sesuatu yang sama ya. Misalkan
dari kepala cabang A ke kepala cabang B atau dari kepala cabang menjadi kepala divisi. Nah, kalau promosi dia lebih cenderung positif terus ya, dari bawah ke atas ya. Misalkan dari kepala divisi menjadi kepala cabang, misalkan dari wakil menteri menjadi menteri, itu promosi ya. Tapi kalau mutasi, dia terminologi yang digunakan untuk pindah tugas. Walaupun pindah tugas itu maaf, dia diturunkan jabatan. Misalkan apa? Dari kepala sekolah menjadi guru biasa. Itu mutasi, bisa juga. Tapi kalau promosi, pasti dari yang bawah kepada yang atas. Seperti itu. Ini, orang rekan kerja kita itu dipromosikan ya. Dipromotkan ataupun dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi ya. Di sini pun udah dijelaskan ya, dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari saya. Padahal menurut kita ya, ini kan menurut kita ya ini, menurut saya kemampuannya masih jauh di bawah saya. Sikap saya terhadap hal tersebut adalah gimana guys? Ini kita dihadapkan pada suatu realita. Kita dihadapkan pada suatu fakta yang kemudian mungkin dalam kacamata rasionalitas kita lebih berhak dong dipromosikan. Tetapi lagi-lagi ini adalah dunia fakta ya, dunia sehari-hari yang kemudian konkret gitu ya. Tidak boleh kita menunjukkan sikap yang dalam tanda kutip adalah negatif karena itu nanti poinnya akan kecil gitu ya. Yang mana? Oke. Oke, sip. E ya, benar. Kenapa E? E itu dia terminologinya mengarah kepada positivisme. Positivism yang pertama dia berusaha untuk memahami satu dan juga yang kedua dia bisa memperbaiki. Jadi dia tidak mengambil pusing ataupun dia tidak menjadi down, tapi justru dengan adanya teman yang dipromosikan tadi itu apa ya dalam bahasanya itu membuat dia lebih semangat untuk bekerja. Jadi untuk menaikkan jabatannya. Seperti itu, guys. Nah, poin empatnya di mana? Opsi D ya. Kemudian yang A ini tiga ya. Dia tidak, kenapa tiganya di A? Karena dia tidak ada provokasi. Yang poin C ini provokasi. Ini paling kecil ya. Ini satu dan ini dua. Kegiatan buruk dalam TKP itu kalau dia di apa ya mengajak orang-orang untuk berbuat buruk juga itu maka menjadi poin terendah seperti itu guys. Jadi kalau sudah tahu buruk ya udah cut di diri kita aja. Jangan sampai kita tadi mendiskusikannya dengan teman lainnya. Ya ini berarti kan kita yuk kita menggibahkan ya, menggibahkan suasana tadi ya, menggibahkan sesuatu yang kemudian tidak seharusnya kita gibahkan ya, tidak seharusnya kita lakukan gitu ya. Oke, seperti itu guys. Kuncinya adalah fokus dan pahami substansi soalnya apa, cari opsi yang kemudian mengarah kepada substansi daripada soal tersebut seperti itu. Oke, silakan dari kawan-kawan semua. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada ya? Oke, oke siap. Nah, oke, ini agak panjang nih, udah mulai next. Udah mulai limit ya. Oke.
Saya kecilkan aja biar kelihatan. Nah, ini relate sekali ya dengan kondisi sekarang ya. Anda adalah salah satu peserta wawancara SKB apa? Seleksi kompetensi bidang ya. CPNS untuk posisi atau formasi analis hukum di Biro Hukum instansi A dan terlahir di keluarga inti yang seluruhnya dan sebagian besar keluarga besar adalah PNS ya. Jadi sampai sini adalah kita sebagai salah satu peserta wawancara SKB PNS, posisinya di bidang analis hukum ya, gitu. Yang mana keluarga besar kita hampir semuanya adalah PNS. Nah, lanjut lagi adalah keluarga Anda berharap besar pada Anda untuk menjadi PNS. Nah, di sisi lain Anda mempunyai suatu keinginan untuk dapat melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Di sisi lain, Anda punya keinginan untuk dapat melanjutkan pendidikan lebih tinggi dengan bidang yang satu linier, satu jurusan ya. Dan Anda adalah manajer di salah satu perusahaan law firm ya, asing. Intinya perusahaan terkenal ya. Selama ini Anda sering mendengar bahwa PNS itu kerjanya santai ya. Panitia pun mulai memanggil Anda dan nama Anda pun mulai masuk ke ruang wawancara. Nah, ini di sini kata kuncinya, guys. Saat wawancara, pewawancara menanyai motivasi apa yang melatar belakangi Anda menjadi CPNS. Jadi tadi Anda adalah seseorang yang semua keluarga Anda adalah PNS. Tetapi sebenarnya diri Anda tidak ingin jadi PNS. Itu sederhananya. Nah, pada saat diwawancara seharusnya apa idealnya? Guys, seperti itu. Yang mana? D. Kenapa D? Boleh adat situ rak, boleh kampung mana boleh situ. Siapa? Oke, kenapa yang D? Yang B salah ya. Yang B itu tidak ada positif sama sekali dan juga kemudian tidak mengarah kepada jawaban ya. Oke. Oke. Ya. Oke, silakan. Ada lagi selain D? D belum menjadi opsi terbesarnya. Masih ada opsi terbesar lainnya. D itu masih 4, guys. Nah, ya, adalah yang C ya. Di sini, guys. Nah, jadi kan gini, orang itu banyak mengatakan kepada kita bahwasanya PNS itu kerjanya santai ya, kerjanya tidak banyak beban misalkan. Nah, itu yang kemudian menjadi motivasi kita. Kita ingin mengubah hal tersebut. Kalau D ini sudah menjadi hal yang biasa, guys. Ya memang seharusnya tanpa menjadi PNS pun kita juga harus punya kontribusi kepada bangsa. Ini bukan suatu kewajiban lagi. Maaf, ini bukan suatu hal istimewa ya. Kontribusi itu memang harus nyata gitu ya. Apapun kita, walaupun bukan PNS pun gitu. Nah, jadi ini adalah 4, ini 5, ini 3 ya. Ini 3, ini 2, dan B-nya 1. Sorry. 3-nya ada di opsi E. 3, ini 2, kebalik. Nih ya. Jadi lihat apa yang terdapat dalam soal. Kata kuncinya tadi adalah ada mindset yang kemudian PNS itu kerjanya santai gitu ya. D. Benar.
Jadi kata kuncinya adalah kita juga harus menjawab sesuai dengan konteks keterangan apa yang ada di soal. Nah, kalau yang D itu memang benar, tepat, positif, tetapi lagi-lagi tidak menjawab apa problematika konkretnya. Dia menjawab problematika, tapi tidak menjawab problematika daripada soal gitu ya. Karena kan gampangnya TKP itu adalah sebenarnya jawabannya itu ada dalam soal tadi. Ada dalam narasi di dalam pertanyaan. Seperti itu guys. Ini ya. Dalam teks pun tadi tidak dijelaskan bahwasanya kita ingin memberikan kontribusi. Ini sesuatu yang kemudian umum, sesuatu yang kemudian ya ini template-nya gitu ya. Semua orang pun ketika diwawancara pasti akan kayak gitu, saya akan berkontribusi gitu ya. Tapi apakah iya gitu ya? Misalkan kok mal korupsi misalnya gitu. Nah, tapi bagaimana di soal tadi ada kata-kata tadi dia ingin mengubah mindset ini tadi ya. Dia ingin mengubah mindset ya. Nah, ini. Selama ini Anda sering mendengar bahwa PNS itu kerja nyantai. Itu nggak benar. Nah, ini dia ingin mengubah mindset ini tadi. Nah, ini. Oke. Oke, ada yang mau dikonfirmasi? Silakan nomor 4. Oke. Mana ya? Jadi ingat guys, kita harus fokus dengan konteks yang ada dalam narasi di pertanyaan. Nah, ini. Nomor 4 ini profesionalism ya ini. Anda ditugasi dosen ya. Berarti kita sebagai seorang mahasiswa ya. Kita ditugasi, diberi tugas oleh dosen untuk melakukan observasi. Observasi atau pengamatan ya bahasa mudahnya ya. Yang mana di lokasi tersebut terdapat apa? Air terjun. Nah, ini. Yang belum dimanfaatkan dengan baik ya. Ini mindset ya guys, pakai mindset kita menggunakannya. Penjawabnya. Yang mana akses ke tempat tersebut cukup sulit ya. Perekonomian masyarakat setempat hanya bergantung pada ladang seadanya. Harusnya bagaimana kita menyampaikan isi laporan dan observasi tersebut. Orang yang memiliki kepribadian yang positif, maka dia akan melihat sesuatu ini sebagai mindset yang positif, ada peluang. Tapi kebalikannya, orang yang kemudian mindsetnya negatif, dia akan melihat sesuatu ini sebagai bukan peluang, tapi sebagai suatu hambatannya. Nah, silakan. Oke. Air terjun ya. Air terjun itu biasanya apa yang paling gampang? Nah, ya, A dulu. Jadi kan dalam beberapa fakta, dalam beberapa sesuatu ya, air terjun itu lebih dekat kepada sarana objek pariwisata. Baru kemudian digunakan untuk irigasi. 4 ya. Kemudian yang B ini 3. Jadi gampangnya adalah guys, dari air terjun itu ketika dibangun menjadi objek wisata, maka kan akan menumbuhkan cikal bakal tumbuhnya perekonomian, maka akan menumbuhkan timbulnya apa namanya timbulnya kehidupan ekonomi yang meningkat gitu ya. Jadi jangan dibalik, ketika ada objek wisata maka fasilitas pun otomatis akan ngikut, otomatis akan terbangun seperti itu. Oke,
bisa digunakan sebagai irigasi, tapi tidak ya. Maksudnya itu langkah yang two atau three, bukan yang pertama. Yang paling tidak masuk akal adalah yang E, mengusulkan untuk menutup ya. Ya ini berarti mindsetnya bukan mindset yang kemudian positif, tapi negatif. Ini satu ya. Dan yang D adalah dua. Seperti itu. Irigasi itu apa, Mbak? Irigasi itu adalah sarana pengairan gitu ya. Pengairan sawah-sawah itu irigasi. Jadi kayak dam ya, dam ataupun ledeng kalau orang Jawa itu. Irigasi. Kalau di Jogja itu ada namanya Selokan Mataram ya. Di sepanjang jalan-jalan di dalam ya. Itu yang dibangun saat Jepang dulu ya. Sarana pengairan sawah, Mbak ya. Sarana pengairan sawah buatan gitu ya. Itu namanya irigasi. Seperti itu. Ya guys. Jadi memang terkadang juga hal-hal TKP itu butuh beberapa apa ya, kosakata yang agak banyak ya, butuh beberapa terminologi yang kemudian kita itu bisa untuk paham arti kata tersebut seperti itu. Oke. Ya, Mbak Salwa dari Jogja nih pasti tahu Selokan Mataram. Oke. Next. Masuk juga ini kepada anti radikalisme ini nomor 6. Ketika Anda berjalan ya, ketika Anda berjalan ini, Anda melihat dua kelompok pemuda. Nah, Anda melihat dua kelompok pemuda yang satu mengolok-olok kelompok pemuda yang lainnya karena berbeda etnis ya. Ini kalau dalam TWK ini melanggar sila ketiga ya, menyebabkan perpecahan ini. Apa yang Anda lakukan? Ikut dalam faktanya apa? Kita akan ikut mengolok-olok ya. Tapi dalam teorinya tidak demikian dong. Yang mana ini? Oke. Yang A hanya mengamati dan bersiap melerai. Berarti belum dilerai, baru bersiap aja dan baru diamati. B menghampiri kelompok yang satu. Berarti kelompok yang satunya tidak dihampiri ya. Yang C berusaha memberitahu kepada kelompok yang satu juga. Berarti kan belum semuanya ya. Yang D menghampiri kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok. Hanya mengatakan ya. Berarti belum bisa ya. Untuk apa saling, berarti kan dia belum menyelesaikan tadi. Belum menyelesaikan problematika tadi gitu ya. Berarti yang E, yes. Ini E ini walaupun dia paling panjang, tetapi bukan karena dia paling panjang, guys, menjadi jawaban. Karena ini dari substansinya pun sudah jelas dan konkret ya. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi, memberikan pemahaman ya kan, edukasi itu pemahaman bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kebinekaan, bangsa yang besar ya, bangsa yang kemudian multi keberagaman ya. Jadi tidak boleh kemudian saling mengolok-olok karena perbedaan etnis ya. Yang mana ini kalau kita apa namanya, kita selaraskan dengan TWK ini kan sila ketiga yang dilanggarnya. Seperti itu, guys. Ini ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Next ya. Jadi bisa jadi Mas, jawaban terpanjang itu kunci, cuman tidak semua jawaban terpanjang ya. Iya, di sini kenapa yang nggak D? Yang D itu sebenarnya dia hampir efektif, tapi ada yang lebih efektif. Jadi dalam TKP itu teman-teman jawabannya itu relatif ya. Ketika misalnya saya hapus, nggak ada nih. Berarti kan yang menjadi poin 5 adalah opsi yang D, ya kan? Otomatis gitu ya. Tuh. Oke, ada yang mau menanyakan dulu? Silakan. Silakan guys, ada yang mau ditanyakan? Panjang adalah kunci, tapi tidak semuanya kunci ya. Bisa, tapi tidak selamanya itu kata kuncinya. Oke? Next ya. Bisa apa ya? Anda adalah seorang pengajar ya. Bisa apa yang ada? Pada salah satu, sorry, sorry. Bentar, guys, ini ada ini. Sorry guys. Oke, Anda adalah salah seorang pengajar salah satu bidang mata pelajaran ya di sebuah SD, di sebuah sekolah besar ya, sorry, besar bukan dasar. Anda sangat lihai dalam berbicara dan menjelaskan tentang sebuah problematika ataupun permasalahan. Nah, ini. Maka kepala sekolah memberikan Anda tugas lain untuk melatih karakter pribadi setiap guru di tempat Anda mengajar dan Anda mengindahkan perintah tersebut ya. Namun lama-kelamaan Fakta gimana? Oh ya, sambil buka fakta mungkin Kak Fakta lagi ada jeda sejenak. Insya Allah di weekend nanti Bimbel Hore Digital ngadain event tryout ya. Kak Faktanya lagi ada nasinya. Sambil nunggu Kak Yoga bergabung kembali, diinfokan aja insya Allah weekend nanti, weekend minggu ini ya, akan ada tryout SKD gratis ya. Ya, suara abang terdengar kan? Untuk persyaratannya nanti tunggu info lebih lanjut ya di Bimbel apa di grup WA Binaan Bimbel Hore Digital. Sejauh ini ada pertanyaan mengenai pendaftaran atau apa? Oh ya, yang nanya jadwal Tio. Tio kapan? Yang matematika. Insya Allah mulai minggu depan ya, atau enggak weekend. Dia bangsakan lagi, dijadwalkan lagi. Soalnya apa ya, kemarin-kemarin sebelumnya pada request TWK sama TKP. Untuk Tio numerik insya Allah minggu depan ya. Sama Tio verbal juga, Tio verbalnya insya Allah minggu depan juga. Tuh.
Ntar laptopnya Kak Yoga apa laptopnya Kak Volta mati nih. Atau kayaknya baterainya habis atau gimana. Mohon ditunggu ya. Ntar dijeda dulu aja. Cuma berarti kasih gitu ya OS-nya ya. Ya, dari OS-nya emang suka kayak gitu. Windows Oke kan oke emang oke. paling itu. Makanya kan apa kalau operating system di laptop kan yang terkenal tiga. Linux, Macintosh, sama Iya. Windows. Masing-masing ada kelebihan kekurangan. Kalau Linux butuh keahlian. Kalau Macintosh butuh uang. Kalau Ya. Windows butuh butuh kesabaran. Windows itu butuh kesabaran sendiri. Karena paling murah Mas ya. Paling murah sama paling ribet gitu. Bener-bener. Soalnya kadang kalau pas ini juga ngeri juga. Iya. Dia simple tapi sebenarnya kadang ribet gitu. Gitu. Jadi kalau pakai Linux, OS-nya Linux simple, murah gitu, apa simple gratis gitu kan, tapi harus butuh Gratis. keahlian. Kalau Macintosh gampang terus juga apa namanya? Fiturnya banyak tapi butuh uang. Itu yang Windows di ini kayak yang di Apple ya. yang di Apple. Windows murah dan agak simple tapi butuh kesabaran. Bener-bener. Ini tadi harus sabar tadi. Untung tempat ini Mas udah diganti SSD. Kalau enggak gitu lah lebih lama lagi tadi. Oke Oke, lanjut terima Kak. kasih Kak Isen. Ya. Oke, teman. Tadi sampai nomor 6 ya. Nomor 7 ya, sorry, sorry. Nah, ini tadi. Inti dari nomor 7 tadi adalah saya itu seorang pengajar ya, salah satu mata pelajaran ya di sebuah sekolah besar ya di kota. Kita lihai berbicara, public speaking ya, menjelaskan sesuatu gitu ya. Nah, karena keahlian kita tadi, kita terkadang disuruh oleh kepala sekolah untuk mengerjakan tugas lain. Awalnya tugasnya itu mungkin sesuai dengan kita, keahlian kita. Namun lama kelamaan itu jadi tidak sesuai dengan keahlian kita. Nah, apa yang harus kita lakukan guys di sini? Nah, ini opsinya ya. Yang pasti coret jawaban yang tidak sesuai ataupun apa ya, berpotensi negatif. Itu jangan ya. Coret ya. Namanya kerja, kita kerjanya adalah menjadi guru. Ya, kita nggak bisa hanya ngajar saja. Banyak tuntutan lain, banyak pekerjaan yang memang harus otomatis dikerjakan ya. Misalkan juga menjadi pembimbing ekstrakurikuler, menjadi pembina salah satu organisasi gitu. Jadi tidak bisa kita nyari memegang tugas itu, gitu, guys. Yang mana ini jawabannya adalah yang ini juga lagi-lagi mindset ya guys ya, mindset kita. Di sini bermain mindset ya. Nah, mindset berarti yang paling kompleks adalah yang mana guys? Opsi yang paling kompleks adalah opsi yang oke. Oke. Yang paling kompleks yang mana? Sudah ada? Oke. B sama C ya. Oke. Yang mana yang paling kompleks itu adalah opsi yang kompleks dan sesuai dengan apa bidang kita ya. Ya, B ya.
Ini di sini kata kuncinya. Kita akan siap untuk menambah wawasan diri kita ya. Kualitas dan juga itu semua akan menjadi suatu yang akan memberikan manfaat kita di kemudian hari. Seperti itu ya. Oke. Kenapa yang C itu kurang ataupun di bawah yang B? Karena yang C itu kurang kompleks ya. Jadi kurang panjang juga bisa jadi, tapi tidak menjadi. Jadi kata kuncinya bukan kompleks, tapi substansinya lebih efektif dan lebih kompleksitas ya. Ini kurang ya. Yang D ini 3, ini 4, ini 5, ini 2, ini 1. Gitu ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu teman-teman. Nomor 7. Oh, gimana ya, Mbak? Harusnya memang kita itu harus menyukai tantangan, Mbak. Tapi di sini kan sebenarnya kan bukan pekerjaan yang berat ya, tapi sesuatu pekerjaan yang menjadi penunjang. Beda ketika misalkan kita tes CPNS. Basic kita adalah sebagai seorang guru, kita daftarnya dokter, nah itu kan jauh. Tapi ini kan sebagai penunjang, ya, Mbak, bukan pekerjaan utama kita seperti itu. Jadi lagi-lagi mungkin konkret soalnya akan beda deh Pak. Detailnya beda tapi mungkin satu. Nah kalau kayak gitu lihat apa yang ada dalam soal. Konteks di dalam soal ini adalah kita itu mengerjakan tugasnya adalah bukan tugas yang berat lah berarti. Artinya tugas yang kemudian menjadi penunjang tugas sebagai guru tadi gitu ya. Misalkan tadi menjadi pelatih dari para guru-guru ataupun rekan-rekan kerja kita. Seperti itu. Jadi lihat dampaknya itu gimana gitu. Nah, benar kayak gitu. Dilihat dulu apa basically pekerjaan itu kira-kira dampaknya besar tidak? Kira-kira hanya sebagai pekerjaan penunjang nggak atau shelter nggak kayak gitu. Nah, oke. Ada lagi dari teman-teman yang mau ditanyakan, silakan. Nah, ini. Oke, 8 ini realitas sendiri ya, realitas yang terjadi beberapa bulan kemarin ya. Hmm. Anda ditunjuk menjadi ketua tim ya untuk mengikuti lomba perayaan hari ulang tahun ya kemerdekaan Republik Indonesia antar RT. Nah, ini antar rukun tetangga ya. Di tim Anda kebanyakan ibu-ibu sibuk kerja bakti. Nah, membereskan area lingkungan. Nah, sedangkan dalam penilaian tidak hanya kebersihan yang dinilai ya, akan tetapi ada lomba membuat tumpeng ya guys ya. Lomba buat tumpeng. Sedangkan ibu-ibu terlihatannya sudah kelelahan ya membersihkan lingkungan sehingga tidak ada yang mau membuat tumpeng. Nah, apa yang Anda lakukan di sini? Nah, sebagai ketua tadi, ini adalah uh, kita sebagai manpower ya, sebagai leader ya di sini seperti itu. Ya, ada lagi? Bukan pesan tumpeng dari catering ya. Iya, di sini guys kata kuncinya sebagian ibu-ibu. Nah, kenapa sebagian? Karena pasti ada beberapa SDM yang masih bisa diarahkan ya. Jadi adalah bagaimana keahlian kita memanajemen suatu sumber daya manusia.
memanajemen orang ya. Ini salah satu kata kuncinya. Seperti itu. Ini dua ya. Ini satu. Kemudian ini 4, yang C, yang D 3. Jadi kalau dia soalnya sudah kayak gini, kita harus bisa mencari namanya win-win solusi. Solusi dari segala solusi. Apa solusi yang paling bisa digunakan? Seperti itu, guys. Apa solusi yang kemudian bisa kita lakukan gitu ya? Karena pasti ada solusi gitu ya di dalam soal tersebut. Oke, silakan ada yang mau dikonfirmasi. Next ya. Nah ini. Suatu hari Anda dihadapkan ya pada seorang pasien ya. Berarti di sini kita sebagai petugas kesehatan ya. Sebagai petugas kesehatan. Sebagai petugas kesehatan. 8 tadi jawabannya B ya. Ini. B. Oke, 9 lanjut. Petugas kesehatan yang menderita DBD ya. Ada pasien yang menderita DBD. Akan tetapi mereka tidak memiliki biaya untuk membayar administrasi dan biaya pengobatan ya. Yang memang sudah ditetapkan sebagai prosedur pelayanan dan menjadi standar kepatuhan dari rumah sakit. Nah, sedangkan fasilitas kesehatan yang mereka miliki sudah menunggak hampir 10 bulan ya. Misalkan maaf, BPJS-nya dia sudah menunggak ya misalkan. Konkretnya ya. Dan belum dilunaskan karena tidak memiliki biaya semenjak ayah mereka meninggal dunia. Nah, sebagai petugas kesehatan, apa yang akan teman-teman lakukan di sini, guys? Nah, ini. Apa yang akan teman-teman lakukan? Di sini memang secara peraturan tidak bisa, tapi ada sesuatu yang di atas peraturan yaitu etik, moral ya. Bagaimana moralitas kita? Ini kalau dalam Pancasila itu sila kedua ya. Sila ke manusia yang adil dan beradab. Tuh. Oke. Berarti jawabannya adalah yang mana, guys? C, Yang C, C? C. C. Ada lagi selain C? Ya, C ya. C itu artinya kita punya sisi humanism ataupun kemanusiaan ya. Artinya sebagai petugas kesehatan kita tidak hanya menjadi sebagai robot dari pelaksana ataupun action peraturan, tapi juga bagaimana kita apa namanya? Bagaimana kita memiliki nilai-nilai etik, nilai-nilai moralitas yang kita juga terapkan dalam apalagi di situ sebagai petugas kesehatan ya. Yang mana bidang itu adalah bidang yang sangat berpengaruh ya, yang sangat kemudian vital ya itu keberadaannya. Ya, C ya. C dulu. Kalau yang D ini bisa, cuman bagaimana namanya kebaikan itu kita semakin banyak mengajak pihak semakin baik ya. Seperti itu. Oke, C ya. Oke, silakan ada yang mau dikonfirmasi, guys.
Anda bekerja 10 ya. Anda kerja di salah satu puskesmas ya dan mendapatkan jadwal puskesmas keliling hari ini ya. Ini. Ketika Anda sedang melakukan pengecekan data warga yang mendapatkan jaminan kesehatan, tiba-tiba terjadi masalah dashboard layanan online yang membutuhkan penanganan error ya. Yang membutuhkan penanganan error di sini guys. Jawabannya ini ya soalnya. Apa tindakan Anda di sini adalah tindakan Anda adalah apa? Ah, Bagaimana perusahaan kita, tenang sama bagaimana kita itu sebagai yang terkena apa ya, terkena masalah itu tetap harus tenang dulu ya. Ya, jadi opsi paling besar itu adalah di A ya. Ini ya. Dia kompleks guys ya. Jawabannya kompleks ya. Tenang, mencari informasi sebelum mengambil. Artinya ada step-step solusi yang dia itu praktikkan, tenang gitu ya. Kemudian sambil mencari informasi, tapi tidak gegabah sebelum dia mengambil action atau mengambil keputusan seperti itu. Ya, yang ini kurangnya jauh ya karena tidak semua itu bisa di ini ya dapat melakukan problem tersebut. Nih, jadi yang A dulu ya. A poin nomor 5, kemudian yang B itu 4 ya. 4, ini 3, ini 2 dan 1 gitu. Jadi adalah bagaimana sebagai petugas instansi kita tetap harus profesional walaupun kita sedang ada problematika. Jangan kita lihatkan ya kepanikan kita, kemudian apalagi semua jangan kita perlihatkan bagaimana kita tidak mampu untuk mengatasi hal tersebut seperti itu guys. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan Mas Mbak semua. Oke, belum ya? Next. Ini soal yang sering muncul banget nomor 11 ya. Siang ini Anda sedang melayani nasabah di kantor Anda. Antrian cukup panjang ya. Kemudian ada kakek berumur 70 tahun ikut ngantri ya. Nah, karena terlalu lama ngantri dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Ini sering banget masuk, guys. Apa jawabannya? Jadi di sini ada dua kondisi yang harus diselesaikan. Ada antrian yang panjang, ada salah satu kakek yang dalam konteks pelayanan dia adalah eh, namanya adalah konsumen ataupun klien prioritas ya. Jadi ada beberapa orang yang memang harus diprioritaskan dalam prosesnya ya, dalam konkretnya. Misalkan ibu hamil, kemudian ibu menyusui, orang tua, lansia ya, wanita. Makanya dalam beberapa apa namanya transportasi publik itu kan kita sebaiknya mengutamakan dulu perempuan ya. Walaupun dalam praktiknya kita mungkin tidak mau kalah juga gitu ya. Itu ya guys ya. Jadi di sini kita tetap boleh melayani kakek tersebut terlebih dahulu, tapi kita juga tidak boleh mengorbankan orang tadi. Nah, jadi gini, kita amankan dulu yang publik, baru kita tangani kakek tersebut. Oke? Jadi jangan dibalik.
Jangan kita melayani kakek dulu baru memberikan pemahaman. Oke? Jadi yang adalah ya, yang D ya. Sebenarnya ini ada opsi yang lebih besar, cuman dia tidak ada di soal ya, tidak ada di opsi ya. Sorry, sorry, yang E, memberikan pengertian dan melayani kakek tersebut. Jadi jangan dibalik ya, jangan D. Yang D ini melayani terlebih dahulu, baru kemudian memberikan pengertian. Jadi dia privat dulu, baru publik. Harusnya publik dulu, baru privat ini ya. Karena kan kuantitasnya adalah lebih banyak pelanggan yang lain daripada kakek tersebut. Oke, itu ya. Jadi dalam beberapa dalam beberapa pelayanan memang sudah ada guys, sudah ada namanya tadi klien ataupun konsumen prioritas ya. Makanya dalam beberapa instansi ataupun layanan publik itu kan banyak ya eh, fasilitas yang kemudian dikhususkan untuk penyandang disabilitas ya misalkan seperti itu. Oke. Jadi yang E ya. Nah, ini. Oke, next ya. Oke. Oke. 12, oke. Anda memutuskan untuk mengambil beberapa pekerjaan freelance ya. Paruh waktu, part time ya. Freelance guna menambah penghasilan Anda. Guna menambah penghasilan Anda. Di mana di pekerjaan tersebut tidak dilakukan di bawah pengawasan. Jadi pekerjaan freelance kita ini tidak langsung di bawah pengawasan gitu ya. Sementara atasan Anda setuju membayar ya berdasarkan waktu per jamnya. Jadi teman-teman itu kerjanya bebas gitu ya, tidak diawasi langsung. Berarti kan maaf di sini ada celah untuk apa? Berbohong misalnya ya. Nah, tapi bagaimana guys? Sesuatu yang harusnya teman-teman lakukan di sini itu. Ketika sampai untuk menyatakan jam kerja, maka Anda, kenapa guys? Nah ini, yang mana? Idealnya guys di sini. Hah? Idealnya yang mana? Idealnya adalah yang jadi ketika Anda kerja itu kalau waktunya 1 jam maka honornya 50.000 misalkan. Kalau 2 jam berarti ya kali 2. Tapi di situ tidak di bawah tidak di bawah Anda ya, tidak di bawah pengawasan bos Anda gitu. Berarti apa yang teman-teman lakukan gitu ya? Ya, yang menyatakan waktu yang tepat untuk mengerjakannya dengan kuartal terdekat dari 1 jam ya. Oke, yang A ya. Ini artinya jangan berbohong ya guys ya, tidak boleh ya. Haram ya. Haram untuk berbohong. Oke, kalau yang D kan juga dia memanfaatkan situasi ya. Yang D ini memanfaatkan situasi ya. Jadi kurang tepat ya. Jadi di sini adalah aspek kejujuran kita ya yang dipertanyakan. Oke, lanjut. Ada yang mau tanyakan nomor 12 ini saya rasa cukup mudah ya.
Oke. 13. Anda bertugas sebagai pustakawan ya. Di perpus berarti ya. Yang mana perpustakaan adalah tempat untuk mendapatkan dan mengembangkan informasi ya dan pengetahuan ya. Di tempat ini pengunjung wajib menjaga ketenangan agar tidak mengganggu pengunjung lainnya. Namun demikian, ada saja pengunjung perpustakaan yang berbicara terlalu keras ya, sehingga suasana perpus menjadi gaduh, menjadi kurang terawat ya. Kejadian ini memotivasi Anda bertindak ya, karena ada hak pengunjung lain. Tindakan apa untuk melakukan pembelaan ini, guys? Tindakan apa untuk melakukan pembelaan hal ini? Yang mana, guys? Larangan berbicara atau larangan membuat gaduh? Ini ada dua hal ya. Jadi kan yang menjadi problematik itu adalah kegaduhannya, bukan berbicaranya ya. Iya, yang A ya, bukan B ya. B itu sesuai, cuman kurang ya. Sesuai tapi tidak apa ya, tidak full sesuai. Artinya kurang mengena ya. Karena kan yang menjadi problem adalah kegaduhannya, bukan bicara. Kalau misalkan tidak boleh bicara, gimana gitu ya di perpustakaannya seperti itu ya guys. Jadi apa namanya, sesuatu itu dilihat dulu konteksnya apa. Jadi jangan kita ada masalah A, masalahnya 80%, tapi solusinya lebih besar dan kemudian itu malah menjadi masalah lain gitu ya. Kayak gitu. Padahal kan perpus itu kan tempat untuk berdiskusi yang kemudian juga orang bisa berbicara gitu. Oke. Silakan ada yang mau ditanyakan nomor 13. Ya, artinya kan gini, Mbak. Kalau larangan berbicara, semua kan berarti nggak bisa berbicara nanti, Mbak. Nah, kalau kegaduhan, itu kan berarti konteksnya. Kalau kita berbicara tapi tidak membuat gaduh, diskusi kan salah satunya adalah berbicara, Mbak. Nah, jadi lihat konteksnya ya. Lihat sesuai dengan konteks per soal tersebut. Benar, gitu. Bicara itu kan tidak selamanya gaduh ya, tapi gaduh sudah pasti berbicara. Itu ya, Mas, Mbak, dan teman-teman. Oke, next. Oke, 13, 14 ya. Nah, ini gampang. Gampang ini. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, ya bener Mas. Jadi walaupun itu juga salah satu penguatnya ya, adanya sanksi tadi ya, gitu. Oke, next 14. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai kantor diminta untuk melakukan update data pribadi online. Nah, ini gampang ini. Ini hanya adaptasi namanya, guys. Seperti itu. Bagaimana kemudian di sini cara kita adalah cara kita
Yang mana guys? Di sini adalah yang opsi ya, yang C. Kita di sini adalah adaptif ya guys, melakukan update data sesegera mungkin ya, dengan minta bantuan tim. Ini sebenarnya dengan meminta bantuan tim itu pun tidak wajib, artinya kalau bisa pun it's okay, tidak perlu ya. Tapi yang menjadi kata kunci adalah ini ya, melakukan update sesegera mungkin ya. Nah ini di C ya. C5, Mak gap dah mak. kemudian ini 4 yang pasti mengabaikan salah ya. Karena dia tidak ada apa ya, arah kepada yang kemudian apa ya, mengarah kepada kebaikannya gitu ya. Gitu. Oke, guys. Ada yang mau ditanyakan 14 Mas Nek ya? Oh, boleh tanya, Mas? Silakan Mas Hadir ya. Iya. Kalau misalkan jawaban yang C itu kan kita kan langsung sesegera mungkin ya. Kalau Yes. misalkan yang E itu kan kita sebelum melakukan tindakan sesegera mungkin, kalau Mm-mm. misalkan lebih baiknya kita mempelajari dulu dan harus mempersiapkan dari apa yang harus ditindak itu gimana Mas? Lebih bagusnya yang tetap C atau yang E itu? Saya masih bingung di Oke. sini. Terima kasih. Nah, goals-nya itu apa Mas? Goals-nya kita mempelajari atau update data? Goals-nya di sini harusnya apa? Secara sederhana. Tujuan akhirnya apa? Output-nya lah. Iya, update. Update. Nah, yang E itu dia sampai update belum? Belum, baru Belum. mempersiapkan. Nah, itulah kenapa dia tetap yang C dulu, Mas. Ya kan? Hmm, Karena di situ dia tidak dijelaskan. Kalau misalkan yang E itu mempelajari, kemudian mengupdate, itu mungkin akan setara poinnya, Mas. Tapi kan goals-nya kan nggak dapet yang E itu. Dia hanya mempelajari. Yang C, otomatis kalau dia update data sesegera mungkin, berarti dia otomatis sudah belajar atau dia tadi dibantu oleh tim yang lain. Gitu, Mas. Jadi lihat goals-nya itu apa, kan situ kan problematikanya adalah kita disuruh update data. Berarti kita mau belajar pun kalau misalkan goals-nya nggak tercapai kan berarti kan gagal gitu ya Mas ya. Walaupun bagus prosesnya tadi kan. Seperti itu. Jadi ada sesuatu yang kemudian juga harus langsung di apa ya Mas, digas gitu Mas. oke, sip. Dipertimbangkan. Gitu Kasih Mas. Mas. Siap, aman. Aman ya? Oke. Next. Last number ya, 15. Nah ini. Seorang teman yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan ya, teman Anda ya, karena kelelahan ya, karena menerima masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket, karena menurut penilaian atasan tugas Anda masih lama gitu guys. Oke, mana nih guys?
seorang teman Anda pingsan karena kelelahan ya, menerima masyarakat. Anda sedang bekerja menggantikan menurut Anda masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, ini. Dia yang C ya. Jadi kita tidak meninggalkan tugas kita, tapi kita juga mampu membantu orang lain, termasuk teman kita lagi seperti itu. Oke, gitu. Jadi kalau dalam kondisi yang darurat, kita tetap juga harus memprioritaskan diri kita, tapi juga tetap bisa membantu orang lain. Jadi TKP ini guys, pertama adalah kita bisa memberikan pelayanan maksimal, itu sifatnya publik, sifatnya menyeluruh ya. Seperti jadi itu sesuatu yang kemudian bisa memberikan manfaat ataupun dampak kepada orang banyak seperti itu teman-teman. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Cara belajar TKP itu apa, Mas? Adalah kita banyak-banyak berliterasi, banyak-banyak mengerjakan soal seperti itu. Oke guys, ini sebelum ditutup ya, ini ada di sini ya Kaisan ya, saya share nggak Kaisan ya? Sebentar. Ya Kak, Oke. udah selesai 15 soal ya Kak? Iya, pas 15 soal. Next Zoom-nya Udah lagi selesai soal 15 soal Pak. lagi. Terus berarti nanti dibagi jadi 3 sesi ya? Masih kurang 2 sesi lagi berarti. Iya, benar. Jadi nanti sesi selanjutnya 15 soal, sesi selanjutnya lagi 15 soal lagi gitu. 3 sesi ya, Kak ya? Ya 3 sesi. 3 sesi ya berarti. Oke. Ini Mas Sambon. Oke, terima kasih Kak Volta kesempatan pada malam ini. Oke. Sudah selesai dibahas ya untuk yang paket 2 15 soal ini. Mungkin agak lama ya kalau yang paket satu kan 23 sama 22. Kadang kan bisa kita bahas sampai 20 soal sampai 25 soal. Karena biasanya kita agak cara cepat gini karena udah menjelang SKD, udah menjelang CPNS gitu kan. Kemungkinan Belum. CPNS itu di bulan Oktober ya. Iya, Oktober, benar Mas. November. Jadi udah tinggal 1 bulan lagi gitu kan. Sekitar 1 bulan lagi. Makanya penjelasan TKP-nya agak lebih detail, agak lebih terperinci biar lebih jelas kayak gitu. Makanya kenapa satu sesi mulai saat ini satu sesi itu sekitar 15 soal aja gitu. Karena yang penting lebih detail, lebih paham gitu. Buat apa banyak bahas soal tapi kurang mendetail atau kurang mahamin gitu kan. Lebih baik bahas sedikit tapi mendetail dan mahamin semua gitu. Karena kan semuanya kayak saling berkaitan gitu kan. Seperti itu. Buat yang tanya jadwal Zoom atau apa, bisa daftar ke paket bimbel premiumnya ya atau bimbel intensifnya yang berbayar karena untuk jadwal Zoom misalnya mau request gitu kan request jadwal hari ini apa besok apa request materi sama request soal bisa aja apa daftar ke paket bimbel premium ini yang berbayar kalau yang free atau umum hanya paling nanti dapat link Zoomnya aja gitu paling ya kita ngambil kesepakatan dari yang apa requestan yang dari siswa paket premium gitu untuk jadwal Zoom, nanti hanya diinfokan ke siswa paket premium, sama info Latsol, requestan materi Latsol juga hanya diinfokan ke paket bimbel premium gitu yang berbayar. Tapi nanti kayak Zoom, Latsol itu semua akan di-share juga ke grup umum gitu. Seperti itu ya. Sama nanti kalau paket premium juga akan ada tryout-nya gitu. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin yang mengenai materi, mengenai kisi-kisi, mengenai bimbel atau mengenai pendaftaran. Oh ya, pendaftaran untuk selain Kemenak sama Kemendikbud udah ditutup ya. Jadi kalau yang kalian daftar Kemenak atau Kemendikbud masih bisa nyampe tanggal 13 sama 14. Kemendikbud batasnya nyampe tanggal 13, untuk Kemenak nyampe tanggal 14 ya. Selebihnya tinggal tunggu informasi TMS atau MS gitu. Ya semoga kalian bisa memenuhi syarat semua ya, dapat MS gitu. Jadi bisa ikut seleksi SKD gitu. Kalau yang TMS, misalnya TMS itu kan nanti ada masa sanggah. Si misalnya TMS karena kesalahan panitia, misalnya yang kurang teliti, atau misalkan nanti kalau TMS kan akan ada ketahuan tuh alasannya, alasan TMS dari verifikator apa. Tapi kalau kalian cek lagi ternyata itu udah benar, berarti kan kesalahan dari panitia gitu kan, itu bisa disanggah kayak gitu.
Tapi kalau kesalahan dari kalian itu nggak bisa disanggah gitu. Jadi misalnya kayak kalian salah upload pas foto, itu kan berarti TMS. Nah itu kesalahan kalian nggak bisa disanggah gitu. Atau kalian salah masukin nomor ijazah, itu kan kena kesalahan kalian, itu nggak bisa disanggah kayak gitu. Gitu ya. Tapi misalnya kan apa namanya? Kalau yang bisa disanggah itu misalnya kalian udah ngupload ijazah gitu kan. Tapi dari verifikator dianggapnya kalian nggak ngupload ijazah atau apa. Nah itu baru kalian bisa sanggah kayak gitu. Atau misalnya kalian dianggapnya kayak tanda tangannya itu nggak sesuai gitu kan kan kalian apa ngumpulin surat lamaran, surat pernyataan gitu kan dianggapnya kayak tanda tangan kalian itu nggak sesuai dengan yang di KTP kayak gitu kan itu bisa disanggah gitu padahal kalian tanda tangannya masih sama gitu kan kayak gitu atau misalnya kayak dianggap kayak apa namanya matereinya nggak terdaftar atau valid itu kan bisa disanggah karena apa? Karena kalau misalnya kalian berhasil upload, otomatis si materinya udah terverifikasi kayak gitu kan nggak mungkin kalau misalnya ternyata nggak terverifikasi tapi berhasil diupload kayak gitu itu bisa disanggah kayak gitu kalau misalnya ya, misalkan yang dibilangnya materinya nggak terverifikasi kayak gitu gitu ya sampai Pak, sini itu nanya. ya gimana Miftah Misalkan itu kalau kesalahan materai kan, itu kita upload sanggahnya itu berkas yang sebelumnya atau kita buat baru lagi? upload yang apa nilai apa Kita upload kayak misalkan surat pernyataan gitu kan. ya Pihak mereka itu nggak teliti lihat cek berkas kita. Jadi kita ngupload ulang lagi atau kita buat baru lagi. upload ulang Misalkan ada lagi kesalahan tanda tangan gitu. semisal TMS ya, semisal TMS, tapi kesalahan karena dari verifikator atau dari panitia. Kalian kumpulin lagi aja, nggak usah bikin baru. Kumpulin aja Oke. yang udah kalian upload kemarin gitu. Kayak gitu. Kan nanti di apa namanya di masa sanggah kan kalian nulis alasan. Ya kan kalian bisa minta apa ya? Menyanggah hasil itu, terus kalian tulis alasannya kenapa gitu. Nanti kalau dia minta bukti kalian kirim aja yang kemarin gitu. Kayak gitu. Jadi nggak usah bikin baru gitu. Upload aja yang udah ada kayak gitu. Sama ya masalah kayak e-materi sama materi tempel, jangan lupa ada beberapa format yang diganti. Contoh kayak di surat pernyataan atau di surat lamaran. Kan ada kayak keterangan dibubuhi e-materai gitu kan. Saya nyatakan surat lamaran dan surat pernyataan yang telah ditandangi dan dibubuhi e-materai. Nah, kata-kata e-materai diganti materai doang atau materai tempel kayak gitu. Tanda tangan dan materai tempel. Banyak yang kemarin lupa apa namanya kata-kata e-materinya nggak diganti gitu. Tetap tulisannya e-materi padahal kalian makanya materai tempel kayak gitu. Jadi jangan lupa itu kata-kata diganti karena bisa juga jadi apa ya TMS kayak gitu. Terus posisinya juga berbeda. Kalau imaterai kan di sampingnya nggak dikenain ke tanda tangan. Sedangkan kalau material tempel itu dikenakan di tengah-tengah di antara yang membuat pernyataan atau tanggal sama dia nama kalian gitu. Jadi dikenakan ke tanda tangannya gitu. Yang penting materinya itu kena tanda tangan gitu, ada coretan gitu. Apa materinya ada coretan gitu. Gitu ya. Jadi perbedaan imateri sama material tempel tuh gitu. Kalau imaterai gak apa namanya dibubuhnya di sampingnya dan gak dikenakan dengan ke tanda tangan. Sedangkan kalau material tempel itu di tengah-tengah dan dikenakan ke tanda tangannya kayak gitu. Masih banyak yang salah kemarin tuh. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi. Ini kalian semua udah masuk ke grupnya grup WA Binaan Bimbel Horia Digital kan? Karena mulai minggu depan kemungkinan link Zoom sama Latsol sama info tryout semua di-share ke grup WA sama grup Telegram Binaan Bimbel Horia Digital. Di luar grup WA Binaan Bimbel Horia Digital mungkin udah nggak abang share lagi mulai minggu depan. Karena mulai minggu depan kita udah rutin ya. Kan pengumuman apa pengumuman seleksi administrasi kan dimulai tanggal 14 ya. Yang keseluruhan gitu kan tanggal 14 atau tanggal 15 udah mulai pengumuman. Berarti kan weekend minggu ini kan, di Sabtu minggu ini gitu. Jadi mulai minggu depan, udah insya Allah abang usahakan tiap hari akan ada latsol sama tiap hari akan ada Zoom, Zoom SKD. Itu udah mulai intensif gitu, maraton. Nah itu pun kalau abang nggak ambruk ya, soalnya kalau abang ambruk kadang libur dulu sehari ya itu. Soalnya capek Zoom tiap malam itu 2 jam belum nge-recap segala macam. Sama diskusi bikin jadwal sama nyiapin latsol agak capek juga gitu. Makanya kalau misalnya sehari nggak Zoom atau misalnya malam itu nggak ada Zoom, kemungkinan kalau nggak abang sakit ada kesibukan lain gitu. Gitu ya. Makanya karena mulai minggu depan udah mulai maraton Zoom, jadi link Zoomnya hanya di-share ke grup WA Binaan Bimbel Hore Digital atau grup Telegram ya. Atau di channel WA-nya Hore Digital. Cari aja channel WA Hore Digital gitu ada.
Terus buat Ya, yang masuknya oke, telat, berarti ya gimana? berarti minggu depan udah full kita nge-Zoom tiap malam ya. Ya, ya kadang sore juga ada gitu. Kalau weekend kadang sore atau siang juga abang ada kan? Berarti weekend juga ada ya. Apa? Hari libur juga ada ya. Ya, malah kita lebih seringnya weekend, Sabtu Minggu gitu. Itu pembahasannya digabung Kak, kayak TKP, TIU sama TWK-nya juga kan ada. Nggak hanya pembahasan seminggu TKP doang gitu. Enggak, campur-campur. Jadi kadang apa namanya sekarang TWK, besok TIU, besok lagi TKP gitu. Ya campur-campur nanti lihat aja. Jadwalnya hanya di-share ke grup premium ya. Tapi nanti Zoom-nya kalau yang masuknya ke grup umum doang, yang grup belajar umum yang dari Bimbel Warga Digital, ya pada aja grupnya akan ada di-share link Zoom-nya tiba-tiba gitu. Campur-campur. Untuk file materi, file pembahasan yang diberikan saat Zoom hanya di-share ke paket Bimbel Premium ya, atau yang berbayar ini gitu. Jadi kalau yang grup umum kalian cuma bisa ikut Zoom-nya sama nonton recordnya kayak gitu. Jadi, oh ya, di sini kan dari recordnya. Recordnya nanti diupload ke channel YouTube-nya Hore Digital. Jadi buat yang bilang apa ya, joinnya telat atau yang join di awal nggak bisa ngikutin sampai akhir, bisa ngeliat recordnya di channel YouTube-nya Hore Digital. Banyak kok, gitu. Sama kayak kisi-kisi atau FL-FL tahun lalu juga ada dibahas kok di situ. Gitu. Banyak komenannya apa ya, yang tahun-tahun soal tahun lalu pernah keluar udah sering dibahas di Hore Digital gitu. Tuh. Mungkin kayak apa, ada beberapa soal yang misalnya kayak soal FR di tempat lain sama di Hore Digital sama-sama pernah dibahas. Jawabannya sama, cuma bedanya katanya pembahasan di Hore Digital lebih detail kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kalian ada yang telat, ya tonton aja recordnya gitu. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi. Oke, kalau nggak Udah, ada, Kak. Makasih. oke. Sudah cukup, sudah cukup. Oke, kalau nggak ada, mungkin Abang Hira aja kan ada malam juga, udah mau jam 10 untuk PIB, yang di Wita juga udah jam 11 ya, sama di WIT yang bagian timur juga udah jam 12. Oke, mungkin Abang Hiri cukup sekian dari Abang, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Makasih, Terima kasih, Kak. Mas. Terima kasih, Ya. Bang.